Bang berat kalau ngomongin soal korupsi ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan guys, kalau bicara tentang korupsi ini udah ada pakarnya, mungkin dari beberapa pakar gitu, dari ya udah ada lembaga khusus ya, Komisi Pemberantasan Korupsi yang udah menangani ini ya. Hebat, luar biasa ya. Kalau saya ngomong macem-macem kan ntar nggak enak gitu kan, mungkin tersinggung atau apa. Jadi saya katakan hebat mungkin ya, prosesnya luar biasa ya. Apalagi ada yang korupsi bansos dulu ya, dari yang agak mungkin ya ada udah pakai rompi oren-oren gitu ya. Kan sebelumnya dia kan pakai jas atau jaket merah-merah, mungkin sekarang udah oren-oren. Itu bagus itu. Peningkatan luar biasa itu. Kalau dalam persepsi pewarnaan gitu kan, dari merah turun jadi mungkin udah kalem jadi warna oren gitu kan. Mungkin besok warna putih gitu, mungkin bisa jadi kan. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya, orang lembur dari negeri Anta Beranta ya. Ya, berhubung hari ini hari libur ya, jadi kita terus cuaca agak dingin gitu kan, kita agak pakai yang agak tebel-tebel dikit ya. Dikarenakan kondisi ini memang cuaca ya lagi agak nggak enak gitu kan, karena juga bikin serak-serak basah gitu. Nah, ini ada dari Ketua KPK ya, Firly Bahuri ya. Tentang komentarnya tentang korupsi ya. Karena di zaman ini korupsi itu ya tahu sendiri ya, ya disebut super gila-gilaan enggak juga, karena kalau saya sebut zaman itu dari zamannya Islam sudah tidak berkuasa lagi, yaitu tahun 1924 ya. Nanti kalau salah tolong di komentar ya. Ya saya nggak sebut itunya sistemnya, kalau sejak Islam tidak berkuasa lagi gitu kan. Nah itu negeri-negeri di dunia ini jadi kacau balau gitu ya. Hukumnya juga nggak jelas, penetapan juga nggak jelas, apa segala macam ya, ekonominya juga nggak jelas gitu kan. Nah apalagi dengan kondisi politik gitu ya, sampai sekarang pun soal Palestina pun nggak kelar-kelar ya, karena ya gimana kita sebagai muslim itu kalau dibilang mau menyumbang tiap bulan, tiap hari mungkin ya, bagi yang punya dana ya, mungkin silahkan aja, nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya apa kelar situasi kayak gini gitu, sampai kapan gitu. Nah ini juga ada komentar apalagi dengan komentar tentang korupsi ini ya, sampai kapan sih kelarnya gitu. Apalagi tentang udah ada RKUHP yang menyasar masyarakat ya. Nanti kalau saya bilang komentar A, komentar B tentang korupsi, ntar sangkanya hoax gitu ya. Apalagi nanti kalau saya bilang misalnya mungkin contoh ada si Anu gitu korupsi makanan gitu ya, korupsi paket gitu. Misalnya si A korupsi paket gitu kan. Misalnya ada paket mungkin dalam satu desa gitu, mungkin kepala desanya mungkin korupsi paket gitu ya. Kalau saya bilang nanti A atau B kan, ini kan cerita aja, contoh mungkin. Contoh ada kepala desa dalam suatu desa gitu korupsi, ada paket mungkin ada paket bingkisan untuk orang-orang yang terdampak musibah gitu kan. Terdampak musibah mungkin ada pakaian bekas, ada beras, ada mungkin ya minyak goreng, ada sembako dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika dikasih ternyata berasnya cuma setengah liter mungkin. Aduh, berasnya cuma setengah liter gitu. Minyak gorengnya cuma seperempat. Tapi ditulisnya kepala desa itu heboh gitu ya. Oh, saya akan berikan 3 liter beras gitu ya, atau 5 liter beras, biasanya satu paket itu ya. Ada juga mungkin 2 liter minyak goreng gitu ya, 1 kilo terigu gitu. Tapi ketika sampai di masyarakat isinya cuma separuh. Bahkan jangan separuh ya, mungkin seperempat kali ya.
Dan di situ ketika mungkin ditelusuri mungkin oleh warga atau apa, ternyata si Pak kepala desanya itu korupsi gitu ya. Nah, korupsi ini kan memakai undang-undang khusus ya, dan ada aturannya gitu ya. Mana ada sih korupsi yang mau dihukum mati? Kan nggak ada gitu, apalagi potong tangan ya. Kalau potong masa tahanan kan ada tuh ya, ada contohnya banyak gitu. Nanti kalau yang tahu contohnya tolong di komentar ya, karena kalau saya komentar kan susah nggak nyampe ke sini komentarnya. Nanti nggak enak netizen ngelihatnya kan ya. Bang, mau bacain berita, mau bikin video, atau cuma cari kolom komentar gitu kan, nggak enak, habisin waktu. Netizen juga buang-buang waktu nontonin ini kan. Aturan dapat pencerahan tentang korupsi, nggak taunya cuma nontonin orang itu kan. Kan ada juga tuh yang cuma nontonin 1 jam nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak tahu view-nya puluhan ribu ya. Enak juga ya kayak gitu-gitu ya. Nah, kembali lagi soal korupsi itu ya. Nah, tentang korupsi ini ada juga si A, yang mungkin si B, mungkin kita sebut aja Z ya, si Z mungkin ya, atau si X mungkin ya, yang kabur entah kemana gitu sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Padahal kalau untuk menangkap ya orang yang mungkin berseberangan dengan Anda gitu ya, dengan Anda gitu kan, aduh, kadang-kadang ya mungkin cepat banget ya nangkepnya ya. Aduh, pasalnya dengan sejumlah pasal ya ada disodorkan gitu ya. Aduh, Bang, berat kalau ngomongin soal korupsi ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan guys, kalau bicara tentang korupsi ini udah ada pakarnya, mungkin dari beberapa pakar gitu, ya udah ada lembaga khusus ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang udah menangani ini ya. Hebat, luar biasa ya. Kalau saya ngomong macem-macem kan ntar nggak enak gitu kan, mungkin tersinggung atau apa. Jadi saya katakan hebat mungkin ya, prosesnya luar biasa ya. Apalagi ada yang korupsi bansos dulu ya, dari yang agak mungkin ya udah pakai rompi oren-oren gitu ya. Kan sebelumnya dia kan pakai jas atau jaket merah-merah, mungkin sekarang udah oren-oren. Itu bagus, itu peningkatan luar biasa itu. Kalau dalam persepsi pewarnaan gitu kan, dari merah turun jadi mungkin udah kalem jadi warna oren gitu kan. Mungkin besok warna putih gitu, mungkin bisa jadi kan. Itu ada persepsi khusus dalam kondisi itu. Nah, ini saya coba bacain dari CNN Indonesia nih guys. Nah, ini beritanya valid ya. Tolong jadi yang cuma mau mantau, yang cuma mau komen, yang cuma mau nyari kesalahan, tolong, ini saya cuma bacain berita, ya kan. Kalau saya kan ada memujinya gitu kan, tolong ya, jangan dikait-kaitan sama yang aneh-aneh gitu. Walau view sedikit ya, saya juga kan punya kehidupan, cari aman lah intinya gitu. Jadi percuma capek-capek kalian kalau cuma mau mantau cari kesalahan gitu kan. Ya, ini kan baca berita. Kalau baca berita ya situ tuh ada CNN, dari CNN Indonesia. Ya proses aja beritanya gitu kan. Ngapain proses ke saya? Nih, dari Firly Bahuri ya, ketua KPK ya. Firly minta masyarakat tak cuma jadi penonton dan diam soal korupsi. Nih, perhatiin kalimatnya. Jangan jadi penonton. Kalau penonton itu kan cuma nonton, beli tiket nonton gitu, kelar. Kalau bioskop ya, kalau di warung kopi gitu mungkin beli kopi terus nonton Piala Dunia bareng-bareng gitu mungkin ya, atau nonton film atau apa di warung kopi gitu kan. Nah, kalau di lapangan mungkin ada layar tancap gitu ya. Mungkin beli balon, beli cilok, beli gulali mungkin ya. Kalau di aduh, kadang-kadang saya jadi ingat waktu kecil ya, sampai lompat jendela gitu kabur cuma buat nonton layar tancap. Aduh, lucu juga kadang-kadang ya. Baik, dari CNN Indonesia ya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri meminta masyarakat tak cuma jadi penonton terkait kasus korupsi di Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan di acara tamu besar penyuluh anti korupsi Tapaksi di KPK Sabtu 10 Desember ya. Menurut Firly,
negara bisa hancur karena mereka yang hanya diam menonton, bukan karena mereka yang melakukan kejahatan. Jadi bukan karena mereka melakukan kejahatan ya. Nah, kemarin di Hakordia saya katakan Albert Einstein mengatakan negara tidak hancur karena pelaku kejahatan, tapi negara akan hancur karena mereka yang hanya menonton tapi tidak melakukan perbuatan apapun. Kata Firly dalam acara Tapaksi ya, di paketan. Nah, kata Firly, dan kita tidak ingin hanya jadi penonton. Setuju? Lanjut ya. Dalam kesempatan itu, Firly juga menegaskan Indonesia tak akan bisa maju bila korupsi masih mengakar. Dia mengatakan korupsi hanya akan menghalangi negara dalam membantu memulihkan kesejahteraan umum ya. Karena itu, kita harus bersama merapatkan barisan, menyatukan komitmen, gerakan bersama Indonesia pulih, bersatu berantas korupsi, kata Firly. Firly pun berharap seluruh anak bangsa bisa turut andil dalam memberantas korupsi. Hal itu berlaku baik untuk penyelenggara negara, pelaku usaha, pelaku ekonomi, tenaga pendidik, anggota legislatif, dan segenap pemangku kepentingan yang berkepentingan mungkin ya. Dan tentu kita juga berharap korupsi itu menjadi hanya sesuatu di masa lalu, dan kita berharap suatu hari kita akan hidup dalam peradaban. Ujar Jenderal Polisi Purna Bintang 3 ya. Ini Firly Bahuri ini polisi bintang 3 ya. Nah, itulah sejumlah sekelumit kisah ya, sekelumit berita ya dari ujung KPK ya, dari lembaga negara yang mengurus korupsi. Dan sekali lagi teman-teman netizen, tolong jangan cuma jadi penonton, jadilah ikut andil dalam pemberantasan korupsi ya. Mungkin ada maling di rumah dilaporkan gitu ya, mungkin ini korupsi gitu kan ya, bisa jadi gitu kan, lapor. Jangan sampai Anda yang jadi bulan-bulanan sama maling gitu, kasihan kan lama-lama. Baik guys, sekian itu aja dari saya, karena kalau salah-salah gitu kan lama-lama juga serak-serak basah suara kan panjang urusannya, karena pita suara itu mahal harganya, bukan pita kaset ya kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kan udah serba teknologi, tinggal di copy aja jadi gitu, berbentuk memory card gitu kan, udah nggak berbentuk sesuatu barang lagi ya. Tapi dulu kan masih ada CD, DVD ya, segala macem. Itu bisa kusut gitu, atau kalau DVD itu bisa baret gitu kan. Kalau udah lama dipakai baret, jadi suaranya nggak enak, ngik gitu ya. Nah, jangan sampai itu saya nanti kayak begitu, nggak enak juga. Ya mohon doakan teman-teman biar kita sehat selalu, tetap menyuarakan apa yang perlu disuarakan, tetap menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Karena sekali lagi kita menyampaikan ini kan dengan gaya santai dan tidak ada serius-seriusnya. Karena kalau serius ya lu nonton tempat lain gitu. Baik, itu aja guys dari saya, orang lembur dari negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.